Jadi yang di katakan oleh para salafus saleh adalah kalau ditanya oleh orang, apakah kamu mukmin? Hal anta mukmin? Gitu. Maka jawabannya adalah uskut, diamlah. Tetapi dalam pernyataan kepada Allah, tentu saja kita harus mempersaksikan keimanan itu. Yakni amantu billah, aku beriman kepada Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Kalimat ini tidak masalah. Kalimat ini memang akan diuji. Tapi secara umum semua kalimat kita itu diuji. Semua ucapan yang keluar dari lisan kita diuji. Itulah mengapa gitu ya, dalam kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikatakan wa idzibtala Ibrahima rabbuhu kalimati fa atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat. Kenapa ujian itu disebut dalam bentuk kalimat, kata-kata? Karena semua ujian rata-rata dari kata-kata kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Memangnya manusia dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji lagi? Oh, pasti diuji oleh Allah. Jadi ujian itu biasanya karena ucapan. Itulah kenapa para nabi dan rasul ujiannya paling berat. Kenapa? Ucapan mereka yang paling berat. Qauluhum tsaqil, ucapan mereka itu berat. Ucapan dakwah itu berat. Ucapan mereka kepada Allah, karena keimanan mereka kepada Allah itu berat. Maka ujian mereka juga berat. Nah, yang berikutnya orang yang setelahnya, ulama-ulama gitu ya, yang setelahnya lagi, para sidikin, para syuhada, para aulia, para shalihin, ini levelnya makin ringan. Kita cepete gitu ya. Ujiannya tidak berat karena ucapan keimanannya tidak sebanyak mereka. Tetapi juga antum tolong, kenapa kita dalam tradisi Muslim di Nusantara ini banyak diperintahkan mendoakan guru, mendoakan ustadz, mendoakan kiai? Itu kenapa penting? Karena mereka ucapannya berat. Berdakwah itu kan ucapan yang berat. Nah, karena mereka ucapannya berat, ujiannya juga berat. Semua akan diuji dari apa yang keluar dari lisannya, kalimat saja. Maka kalau jadi orang, jangan suka menggelari diri. Pengucap saja diuji, apalagi menggelari diri. Itu ya. Makanya kenapa menggelar-gelari diri itu sesuatu yang sangat berat. Al-Imam An-Nawawi nangis sesenggukan digelari Muhyiddin. Kalau Muhyiddin beda lagi. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Nangis beliau digelari begitu. Syekh Utsaimin disebut Al-Allamah, marah dan memalingkan muka. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam satu forum dipanggil imam, beliau berdiri kemudian pergi. Sampai seperti itu. Kita itu berharap yang terhormat Syekh, Ustaz, Al-Fadhil. Subhanallah, berat yang seperti itu, berat. Maka kalau ada yang menggelari dirinya gitu ya, motivator nomor 1 di dunia, yang nggak ada motivator di akhirat memang. Saya dulu sampai menyitir satu ayat. Abu Jahal itu ketika diancam oleh Rasulullah dengan adab, apa katanya? Dia rengkuh lengan kerah baju Rasulullah SAW, diangkat Rasulullah, kemudian Abu Jahal mengatakan, kamu mengancam wahai Muhammad? Tahuilah, inni adalah azizul karim. Aku ini orang perkasa lagi mulia. Kan menggelari diri itu. Nanti di akhirat apa yang akan terjadi? Kata Allah kepada Abu Jahal, "Dzuk innaka antal azizul karim." Rasakan siksa ini. Engkau ini orang perkasa lagi mulia. Salah satu tambahan siksa bagi penghuni neraka adalah disebut-sebut gelar dunianya yang mentereng-mentereng. Salah satu tambahan siksa bagi orang yang mendapatkan siksa di neraka adalah disebut-sebut gelarnya itu. Dzuk innaka antal azizul karim. Ayo rasakan, kamu ini orang perkasa lagi mulia toh? Ayo rasakan. Itu kan kalau kita kuapo muka apaan. Jadi makanya ini kita berhati-hati dengan lisan ini karena lisan ini diuji. Jadi amantu billah, amanna billah ini kalimat yang umum bagi seorang mukmin memang harus mengucapkannya. Tapi itu adalah janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ditepuk-tepukkan ke dada.
bukan untuk menjadikan diri kita merasa lebih baik daripada orang lain. Panjenengan itu perhatikan, ngajinya kemana? Kita ini ngaji, terus kita itu kemana? Apakah habis ngaji, kemudian kita merasa, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Nah, kalau semakin ngaji kok semakin ana khairum minhu, yang saya kalau di Quran itu kalimatnya siapa? Ana khairum minhu itu kalimatnya siapa? Iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Anda ngaji, harusnya kalau benar on the track, harus semakin mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimatnya Adam. Kalau Anda semakin ngaji, kalimatnya semakin innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku ini diberi anugerah karena ilmu yang ada pada aku. Ini kalimatnya siapa kira-kira? Qarun. Kalau jalurnya Musa, harusnya kalimatnya berbunyi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apa yang kau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat fakir, sangat memerlukan. Nah, tracknya Anda sudah bisa bedakan ya, mana jalur benar, mana jalur yang rawan. Jadi, amantu billah, tapi bukan untuk berbangga. Amantu billah, tetapi untuk menjadi janji kepada Allah bahwa kita akan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Amantu billah, maka ukuran kemuliaan itu cuma takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya ya, kita ini dilarang kan mengukur kemuliaan dari paras muka, mengukur kemuliaan dari kekayaan, mengukur kemuliaan dari jabatan, enggak boleh. Satu-satunya ukuran kemuliaan adalah takwa. Harusnya kan kita pakai ya itu ya, takwa itu untuk ukuran kemuliaan. Sayangnya takwa itu enggak ada displaynya di muka. Yang saya kalau enak ya, kayak layar HP gitu ya, ada takwa di sini ada 50% gitu. Kita lihat itu takwanya 50%. Saya berapa ya? Oh 65. Mulia aku. Gitu kan? Lalu kita lihat 65% kan kita lihat ada orang lewat displaynya 85%. Parah nih, cium tangannya. Mbah, panjenengan lebih mulia timbang kula. Jangan 85% nih takwanya gitu. Kan enak kalau begitu ya. Ada ukurannya tapi terdisplay. Lah Allah itu melarang kita mengukur kemuliaan dengan apapun selain takwa. Lah tapi kok takwanya disembunyikan gitu. Disembunyikan di dalam dada kita. Maka kesimpulannya apa? Kata Imam An-Nawawi, takwa itu satu-satunya ukuran kemuliaan. Tetapi Allah menyembunyikan ketakwaan itu dalam dada manusia. Jadi kesimpulannya cuma dua. Satu, berjualah untuk takwa. Dua, jangan merasa lebih takwa dari yang lain. Clear. Jangan pernah meremehkan ketakwaan orang lain. Dua itu. Indah sekali. Jazakallah khairan. Gitu Pak J, mudah-mudahan terjawab.